Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan yaitu Mister Arif. Kali ini pada pertemuan yang ketiga, Mister akan menjelaskan tentang melakukan kombinasi gerakan berlari dan melompat. Jikalau pada pertemuan 1 dan 2 itu kita melakukan gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang melakukan kombinasi gerakan berlari dan melompat. Oke. Pertama yang harus kalian ketahui, melompat atau di sini lompat jauh merupakan suatu olahraga yang dilakukan dengan gerakan berlari menuju garis lompatan dan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara. Bisa kalian lihat di sini pada gambar sebelahnya ya, untuk menghasilkan jarak lompatan yang sejauh-jauhnya. Lompat jauh merupakan salah satu olahraga atletik yang menggabungkan atau mengkombinasikan gerakan berlari dan melompat bersama lari halang rintang atau lari gawang. Oke, lanjut. Nah, di sini kombinasi gerakan berlari dan melompat. Gerakan berlari adalah suatu gerak melangkahkan kaki dengan cepat dan sejauh mungkin yang membutuhkan power dan kecepatan yang tinggi. Sedangkan melompat adalah suatu gerakan melangkah dari satu titik ke titik lain dengan posisi tubuh melayang di udara dan membutuhkan power untuk tolakan serta sikap tubuh ketika melayang di udara dan sikap mendarat yang benar. Sedangkan kombinasi gerakan berlari dan melompat merupakan suatu penggabungan gerakan berlari dan diakhiri dengan gerakan melompat. Contoh dari kombinasi gerak ini adalah terdapat di sini ada 4 contoh. Yang pertama ada lompat jauh, lompat kangkang. Lompat kangkang itu ada seperti lompat melewati sebuah peti, atau bisa juga menggunakan kardus dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada lari lompat katak dan lari halang rintang atau lari gawang. Yang pertama, lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik. Lompat jauh merupakan kombinasi gerakan berlari dan melompat yang dilakukan di atas lintasan lari dengan papan tolakan sebagai garis akhir untuk melakukan lompatan dan area pendaratan yang berupa pasir atau matras sebagai alas melakukan pendaratan. Adapun langkah dalam melakukan gerakan lompat jauh adalah, perhatikan ya, 1. Posisi badan menghadap ke depan dan badan sedikit membungkuk untuk melakukan start. Yang kedua, mulailah berlari ke depan sampai garis akhir atau papan tolakan. Yang ketiga, kaki terakhir yang menginjak papan tolakan adalah yang melakukan tolakan atau mulai melompat. Nah, yang keempat, ketika melayang di udara, pastikan badan sedikit membungkuk. Bagian kaki juga sedikit ditekukan. Bisa kalian lihat pada gambar yang keempat di sini. Di sini seseorang melakukan lompatan dan ketika melayang di udara,
dia sedikit membungkukkan badan dan kakinya juga sedikit ditekukan. Oke. Yang kelima, setelah melompat, lalu diakhiri dengan pendaratan dengan posisi jongkok dan pandangan menghadap ke depan. Ya, seperti ini gambarnya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, yang kedua, di sini ada lari halang rintang. Oke. Lari halang rintang atau lari melewati rintangan merupakan nomor lari dari cabang olahraga atletik yang termasuk dalam kategori lari jarak menengah dengan cara melewati rintangan-rintangan seperti balok, kardus, gawang, dan rintangan air dengan gawang di depannya. Seorang pelari halang rintang tidak hanya harus mempunyai kecepatan dalam berlari saja, tetapi juga harus mempunyai keahlian dalam melompat. Oke, lanjut lagi. Ada lompat kangkang. Perhatikan, lompat kangkang adalah suatu gerakan yang diciptakan secara sistematis dan merupakan jenis lompatan yang dilakukan menggunakan peti lompat. Bisa juga menggunakan alat-alat seperti kardus, bangku, meja, dan sebagainya. Dengan posisi badan agak sedikit condong ke depan dan membuka kedua kaki atau kangkang pada saat melewati peti lompat. Bisa kalian lihat di sini, ketika melakukan lompatan, kaki dibuka selebar mungkin. Biasanya alat yang digunakan tersebut dikenal sebagai kuda-kuda lompat. Adapun cara melakukan lompat kangkang ialah sebagai berikut. 1. Berdiri tegak menghadap peti lompat. Yang kedua, diawali dengan berlari secepat mungkin. Lalu melakukan lompatan ke arah peti lompat dengan menggunakan kaki sebagai tolakan dan kedua tangan bertumpu pada bagian atas peti lompat. Ya, seperti pada gambar di samping bisa kalian lihat. Nah, yang ketiga, pada saat tangan bertumpu pada bagian atas peti lompat, kedua kaki harus dibuka selebar mungkin ke samping. Oke. Nah, yang keempat, turun kembali ke posisi awal melompat. Nah, yang terakhir ada lompat katak. Lompat katak merupakan gerakan dalam loncatan dengan kedua kaki secara bersama-sama karena jenisnya menyerupai lompatan yang dilakukan oleh katak. Dalam melakukan gerakan lompat katak, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, yaitu dalam melakukan gerakan lompat katak ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Pertama, awalan dilakukan dengan posisi badan berdiri tegak dengan posisi kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, yang kedua, kemudian mengambil posisi squat dengan kedua lutut ditekuk hingga menyerupai posisi jongkok dengan posisi badan sedikit dicondongkan ke depan dan pinggul ditarik ke belakang. Oke, yang ketiga, posisi kedua tangan diluruskan ke atas dan ketika melompat posisi kedua tangan diayunkan ke belakang. Yang keempat, lakukan lompatan sejauh mungkin dengan tolakan pada kedua kaki. Yang kelima, pendaratan dilakukan dengan kedua kaki secara bersamaan. Oke, sekian dari Mister. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa kalian tanyakan ke wali kelas atau ke Mister langsung.
Cukup sekian dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.